bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji namamu, Yesus. Oh Yesusku.
begitu penyertaan-Mu dalam hidup ini. Jemaat-Mu Bapa takkan tersembunyi, kasih-Mu kekal dan abadi. Sekalipun ku berjalan dalam kekelaman, Engkau ada Bapa untuk menggendongku. Membuat kakiku kokoh untuk menapaki, dan di jalanku ku tak sendiri. Kau mengerti hati ini, kau mengerti yang aku alami. Engkau tahu yang ku perlu, Engkau tahu Bapa keluh kesahku. Terkadang hidup ini seakan tiada bertepi, tapi Allahku, Kau maha mengerti. Sekalipun ku berjalan dalam kekelaman, Engkau ada Bapa untuk menggendongku. Membuat kakiku kokoh untuk menapaki, dan di jalanku ku tak sendiri. Kau mengerti hati ini, kau mengerti yang aku alami. Engkau tahu yang ku perlu, Engkau tahu Bapa keluh kesahku. Terkadang hidup ini seakan tiada bertepi, tapi Allahku, Kau maha mengerti. Hati ini, Kau mengerti yang aku alami. Yang ku perlu, Kau tahu Bapa. Terkadang hidup ini seakan tiada bertepi, tapi Allahku, Kau maha mengerti. Tapi Allahku, Kau maha mengerti. Shalom Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan iman percaya kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada saat ini. Kiranya kita semua akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam saat teduh. Memulaikan ibadah kita pada saat ini, jemaat berdiri.
Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita terus melangkah di kehidupan dan pelayanan dengan penuh sukacita. Dalam keyakinan iman kita terus berpengharapan bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan dan perlindungan yang kokoh dan tidak berkesudahan. Mari kita sujud menyembah kepadanya dengan nyanyian syukur. Menyanyikan PKG 93. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kamu. PKG 237 bersama kita menyanyikan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mengucapkan Mazmur secara berbalas-balasan terambil dari Mazmur 89 ayat 16 sampai 18, berbalasan antara pelayan firman dan jemaat. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. PKG 196 bersama kita nyanyikan.
Ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Dia menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Ada syukur dan sukacita jika saat ini kita dipersatukan dalam sebuah penyembahan dan pujian. Di dalam penyembahan pujian ini, kita akan landasi persekutuan ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang sudah menganugerahkan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur atas semua kasih karunia-Mu yang Engkau beri bagi kami. Karena itu saat ini kami merasa perlu kehidupan yang Engkau anugerahkan akan disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami hendak membuka, membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami meminta pertolongan dan kekuatan di dalam nama Yesus Sang Kekasih kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita membuka bahagian Alkitab dari Perjanjian Baru, dari 2 Timotius pasal yang kedua. Hendak kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, hendak kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan firman ini demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah dengan pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakan firman itu dalam kehidupannya. Shalom, selamat kita berjumpa dengan penuh syukur dan sukacita. Kita percaya dan kita berpengharapan bahwa Kristus yang selalu menjadi penopang, penolong dalam hidup ini terus akan menyertai perjalanan hidup kita. Saat ini, di dalam pembacaan firman yang telah kita dengarkan tadi, saya mengambil nats pada ayatnya yang ketiga dalam bacaan kita. Dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga, demikian saya bacakan kembali. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara,
Jika seorang pemuda yang itu adalah Timotius, yang menyatakan bahwa ia mengasihi Tuhan dan merespon panggilan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Dan Timotius mempunyai arti nama memuliakan Tuhan. Seiring dengan arti dari nama ini, dia membawa kehidupannya sebagai seorang pemuda yang menjadi rekan sekerja Paulus di ladang Tuhan. Dia begitu setia dan terpercaya. Dan di dalam surat Rasul Paulus berusaha untuk memberikan dorongan dan semangat kepada anak-anaknya untuk tetap setia dalam mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, sekalipun ada begitu banyak kesulitan hidup yang dihadapi, kesukaran hidup dan tantangan yang itu didapati dari orang-orang yang berusaha untuk menghambat dan menghalangi pelayanan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus menasihati Timotius untuk belajar dari orang-orang yang menjalani hidup sebagai prajurit, bahwa setiap orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus yang dipanggil untuk berperang melawan musuh. Karena itu seorang prajurit haruslah seorang pemberani, bermental baja, bahkan bukan seorang penakut, tetapi berani di dalam kebenaran. Karena sebagai prajurit Kristus, ada musuh utama sebagai prajurit Kristus, itulah iblis. Yang selalu datang mau menggoda sebagai bala tentara iblis. Suatu kekuatan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Dengan penguasa-penguasa iblis, penghulu-penghulu dunia yang gelap atau roh-roh jahat yang ada di udara. Terurai di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi, diberkati Tuhan. Sebelum terjun di medan peperangan, sebagai seorang prajurit harus terlebih dahulu dilatih dan ditempa. Ia harus diajar untuk memiliki ketaatan penuh kepada perintah sang komandan. Itulah Yesus Kristus. Dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi perintah serta ajaran Kristus. Seorang prajurit adalah tetap terfokus pada hal-hal yang baik dan yang benar. Dan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu juga ditekankan pada bacaan ini, 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sebagai orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus. Harus fokus kepada perkara-perkara rohani atau mengutamakan perkara-perkara yang ada di atas, bukan segala perkara yang ada di bumi. Sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Seorang prajurit harus mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi, supaya ia berkenan kepada komandannya. Bagaimana sebagai anak-anak akan dapat menyatakan yang terbaik, taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Demikian juga orang tua dapat memperhatikan setiap kehidupan dalam tumbuh kembang anak-anak yang ada.
itu di lingkup keluarga. Bahkan ketika kita memberi diri dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Bagaimanapun kita adalah orang yang dipakai, orang yang dipercayakan untuk menyatakan yang baik dan yang benar. Kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus yang sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita harus berusaha agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Dia melalui perkataan dan perbuatan kita. Berkata-kata yang baik, bertindak yang baik terhadap sesama manusia, apalagi terhadap Tuhan. Mulai dari keluarga, organisasi, dalam berjemaat, dan di mana kita berada, dengan terus mengandalkan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah prajurit Kristus yang dapat diandalkan, dan kemenangan kita itulah Yesus Kristus. Tidak akan membiarkan kita, terus akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Setelahnya kita dituntun, disegarkan dengan kebenaran firman. Mari bersama kita melakukan pelengkap Kidung GKST 130 sebagai pujian kebersamaan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kami menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan PKG 180 bait pertama.
tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita akan berbicara dengan Tuhan melalui doa syafaat, dan kita akan mendoakan persembahan yang kita beri pada saat ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang sudah datang meneguhkan iman percaya kami. Kiranya kami sebagai prajurit-prajurit Kristus akan tetap taat, akan tetap setia kepada komandan kami, itulah Kristus Yesus. Walaupun kami hidup di dunia ini dengan begitu banyak tantangan, persoalan dan pergumulan hidup, berkati seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, dalam setiap keberadaan hidup mereka, sebagai kepala rumah tangga yang juga adalah bapak, sebagai ibu rumah tangga yang juga adalah ibu bagi anak-anak, bahkan sebagai anak cucu. Tidak terrahasia Tuhan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Karena itu Tuhan, Engkau akan selalu memberikan, bahkan menjawab setiap doa-doa mereka. Bahkan ketika mereka menjalani hari-hari hidup yang ada, terkadang mereka diperhadapkan dengan banyak pergumulan-pergumulan hidup. Hanya kepadamu Tuhan hamba-Mu datang bawa setiap beban dan pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing pribadi dan keluarga. Tuhan sungguh mengenal apa yang menjadi rencana dalam setiap pekerjaan, dalam tanggung jawab, bahkan dalam usaha yang dikerjakan. Dahului rencana-rencana setiap keluarga masing-masing. Bahkan saat ini ada yang dalam keadaan sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Berkati semua upaya-upaya untuk kesembuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan menjadi dokter di atas segala dokter. Memberkati pelayanan para dokter, tim medis, bahkan pendampingan keluarga. Tuhan sungguh mengenal bagaimana perjuangan setiap masing-masing keluarga untuk mempertahankan hidup. Dengan setiap perjuangan mereka Tuhan, mari Engkau akan dampingi mereka. Isi setiap harapan-harapan mereka dengan segala keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan, kami bersyukur jika dalam hari-hari hidup kami tetap diberi kemampuan untuk menyatakan sebuah kebersamaan sebagai pelayan dalam keluarga, sebagai pelayan dalam kelompok, pelayan dalam organisasi, bahkan pelayan dalam jemaat. Tidak terlepas pula Tuhan, pelayan di tengah-tengah pemerintah. Olehnya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami agar pelayanan kami tidak menjadi sia-sia. Kami sebagai prajurit-prajurit Kristus, kami akan dapat memberi dan mempersembahkan yang terbaik untuk dapat menyenangkan Engkau sebagai komandan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami sudah memberi persembahan syukur. Terima dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam kelanjutan pelayanan yang ada. Bahkan setiap berkat Tuhan yang masih ada pada kami, Tuhan pun akan berkati. Agar dapat kami pakai dan kelola dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kami masing-masing.
Pimpin sertai kami, jaga dan lindungi kami. Kami bawa kehidupan kami semuanya untuk tetap menyatakan percaya dan menyembah Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami bawa dan persembahkan semuanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, jemaat dijemput berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Dalam sukacita iman, kembalilah saudara-saudara sekalian dalam pengharapan kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya kasih karunia Tuhan tetap akan mengikat kebersamaan persatuan kita, walaupun kita terpisah dalam persekutuan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku cemas dan dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Ku bersenandung dalam masa hidupku, agar nama-Mu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Pimpinlah kandaku, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah, pimpinlah kandaku, oh pimpinlah hidup.